Definisi dari present continuous tense yaitu bentuk kata dasar yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dan fungsinya yang pertama, untuk menyatakan suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini. Contohnya seperti, ibuku sedang memasak nasi di dapur sekarang. Dan untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk menyatakan suatu rencana yang pasti. Contohnya, ibuku berbelanja sayur ke pasar besok. Seperti itu. Kemudian di present continuous tense itu terdapat time signal atau keterangan waktu. Di sini terdapat at this time, yang artinya pada saat ini. At present, yang artinya pada saat ini. Ada juga still, yang artinya masih. Ada right now, yang artinya sekarang. Dan ada now, sekarang. Sebelum kita ke rumus cara menggunakannya, yaitu kita ke to be-nya dulu. Kita belajar dengan penggunaan to be. Jadi di sini kita harus tahu terlebih dahulu penggunaan to be. Jadi kita tulis terlebih dahulu ya, subjek. Kita dapat I, you, we, they. Kemudian ada he dan ada she. Dan untuk to be-nya, to be dari subjek I, am, dan untuk you ini are. Untuk we ini juga sama ya, untuk they ini juga sama. Jadi untuk you, they are. Kemudian untuk she ini menggunakan is. Setelah penggunaan to be, kita langsung saja ke rumus positive sentence. Jadi untuk rumus positive sentence atau kalimat positif itu subjek, kemudian to be, kemudian verb in. Jadi di sini kata kerjanya menggunakan verb in ya guys, karena ini present continuous tense. Dan kemudian kita tambah dengan objek. Dan contohnya kita ambil dari subjek I. Jadi to be-nya, kemudian I is am. Terus verb in-nya itu kita pakai kata kerja dan cooking. Objeknya kita menggunakan rice. Kemudian untuk tensinya kita menggunakan noun. I am cooking rice now. Jadi seperti ini bisa menjadi kalimat positif. Jadi kalau saya kita pakai you, jadinya you are cooking rice now. Kita pakai we are cooking rice now. Pakai they are cooking rice now. Pakai he is cooking rice now. Pakai she is cooking rice now. Ini subjek, to be, verb in, objek, dan ini tense noun. Kemudian kita ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatifnya, yaitu kita punya subjek. Setelah itu to be, kemudian kita tambah dengan not. Setelah not, verb in, kemudian objek. Jadi kita ambil dari contoh yang pertama ini, kita ganti ke kalimat negatif. Jadinya I am not cooking rice now. I am not cooking rice now. Jadi seperti ini ya.
sini subjeknya I, to be F, terus bisa gambar not. Cooking, objek rice, now ini jadi tense. Jadi ini yang pertama kan artinya saya sedang memasak nasi sekarang. Kalau ini berarti saya sedang memasak nasi sekarang. Dan kalau misalnya pakai you berarti you are not cooking rice now. Jadi kemudian are dan ini bisa jadi are. Jadi you are cooking rice now. Dan kalau we are not cooking rice now. They are not cooking rice now. He is not cooking rice now. Untuk di sini is kenapa ini juga bisa jadi isn't. Are not bisa juga isn't. Jadi tulisannya sudah seperti ini guys. Ini karena tetap ini ya. Kalau are seperti ini. Jadi are kita bisa isn't. Jadi he isn't cooking rice now. He is not cooking rice now. Because she isn't cooking rice now. Atau she is not cooking rice now. Setelah kalimat negatif, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya atau interrogative sentence. Ini kalimat tanyanya. Untuk kalimat tanya ini berbeda dengan kalimat positif dan negatif ya. Awalnya ini bukan subjek tapi to be terlebih dahulu. Kemudian subjek, kemudian kita akan dengan verb in, kemudian objek. Jangan lupa ditambah dengan tanda tanya. Jangan sampai lupa. Nah, di sini kalau kita ini yang negatif berubah ke negatif. Seperti ini, tubinya n, ini tubinya di bawah. Kemudian I. Kemudian cookingnya kita menggunakan cooking sama seperti yang di atas. Cooking, objeknya rice. Kemudian tanya seperti ini. Ini sudah jadi apa yang negatif. Jadi am I cooking rice? Nah ini kita lupa ya. Untuk kalimat untuk kata now bukan sebenarnya di sini tetap diikutkan now. Am I cooking rice now? Itu. Ini apabila I. Dan untuk you, ini jadi are you. Are you cooking rice now? Kemudian kalau we, are we cooking rice now? Kalau misalnya pakai they, are they cooking rice now? Kemudian kalau pakai he, is he cooking rice now? Dan kalau pakai she, is she cooking rice now? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sudah biasanya belajar kalimat positifnya present continuous tense seperti ini, untuk negatifnya seperti ini, dan untuk kalimat tanyanya seperti ini. Dan itu saja cukup dari saya. That's all from me. Dan saya minta maaf apabila dalam menjelaskan terdapat salah kata ataupun salah ucap. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.